Halo Sobat Pengadaan, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Kita akan membahas proses penting dalam pengadaan barang jasa, yaitu review dokumen persiapan pengadaan, sesuai SOP nomor 13 SOP 04 tahun 2024. Agar informasi yang diberikan lebih menarik dan mudah dipahami, kita akan melakukannya dalam bentuk percakapan bersama narasumber. Yuk kita mulai! Perkenalkan saya, Dinda, selaku penyaji dan Adhit selaku narasumber. Hai Dinda, apakah sudah siap untuk membahas proses review dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, ini topik yang sangat penting dalam proses pengadaan. Jadi, setelah adanya usulan paket dan penetapan surat penugasan Kepala UPTPBJ kepada Pokja dan tim pelaksana, apa langkah selanjutnya? Langkah berikutnya adalah review dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan bersama PPK. PPK bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Tahukah kamu apa saja dokumen yang perlu disiapkan? Sepertinya perlu dokumen spesifikasi teknis, tapi pasti ada beberapa dokumen penting lainnya ya. Betul banget. Dokumen yang disiapkan PPK itu spesifikasi teknis atau KAK, HPS, rancangan kontrak, waktu penggunaan barang dan jasa, analisis pasar, identifikasi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi, DIPA, dan ID paket RIUP. Jadi, semua dokumen ini wajib disusun sesuai SOP ya? Sebelumnya, apakah ada ketidaksesuaian dokumen persiapan pengadaan terhadap SOP? Contohnya gimana? Kalau untuk dokumen spesifikasi teknis, paket konstruksi biasanya, PPK belum melakukan uraian pekerjaan yang detail terhadap setiap item pekerjaan yang ada dalam HPS dan DED. Dalam penyampaian dokumen belum menyampaikan rancangan konseptual SMKK, sehingga tingkat resiko pekerjaan belum diketahui sebagai persyaratan RKK. Sesuai SOP, penentuan peralatan utama yang dikompetensikan harus sesuai analisa produktivitas pada pekerjaan utama. Tetapi pada saat review DPP biasanya dibutuhkan perbaikan HPS oleh PPK, sehingga untuk penentuan bobot pekerjaan utama masih belum bisa dilakukan untuk paket konsultan. Uraian output tidak sesuai HPS seperti laporan-laporan yang harus dihasilkan oleh konsultan. Nah, dokumen HPS biasanya lumayan sering terjadi ketidaksesuaian pada SOP. Untuk paket konstruksi, PPK belum selesai menginput si pasti, PPK menyusun HPS dengan AHSP yang tidak sesuai SEDJBK. Nomor 30 tahun 2025, harga satuan dasar yang digunakan tidak melalui survei seperti yang diatur dalam SEDJBK. Nomor 30 tahun 2025, kalau paket konsultan yaitu remunerasi tenaga ahli tidak sesuai Kepmen PU. Nomor 33 tahun 2025. Selanjutnya, dokumen waktu penggunaan barang dan jasa. PPK mengusulkan tender tidak memperhitungkan waktu proses pemilihan, hanya waktu pelaksanaan aja. Jadi proses pemilihannya jadi minim waktu. DIPA. Pokja melakukan pemilihan yang belum ada. DIPA-nya jadi paket yang dilaksanakan belum tentu dikontrakkan. Ternyata cukup sering terjadi ya dokumen persiapan pengadaan yang belum sesuai SOP. Maka dari itu, review yang dilakukan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Oh iya Kak, dimulai dari spesifikasi teknis ini, apa aja sih yang harus diperhatikan? Bener banget, poin yang harus diperhatikan pada spesifikasi teknis yaitu kualitas, kuantitas, waktu pengadaan, biaya, analisis pasar, kesesuaian spesifikasi teknis dengan DED, TKDN, SNI, dan produk usaha mikro. Berarti poin-poin di atas harus diperhatikan dalam melakukan review ya. Next kita bahas tentang HPS atau harga perkiraan sendiri nih Kak. Tujuannya apa sih? HPS itu estimasi biaya yang dibutuhkan kan? Jadi kita harus memastikan nilainya tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perkiraan biaya atau RAB menggunakan rincian anggaran biaya. Yang kedua, data atau informasi pasar terkini dengan memanfaatkan data terbaru dari pasar. Yang ketiga, perbandingan dengan pekerjaan serupa, membandingkan dengan paket pekerjaan lain yang serupa. Aku jadi mulai paham nih Kak tentang review dokumen persiapan pengadaan. Lalu gimana dengan rancangan kontrak? Review rancangan kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, jadi poin-poin ini harus diperhatikan. Naskah perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, ketentuan uang muka, ketentuan jaminan pengadaan, ketentuan sertifikat garansi, ketentuan sertifikat dokumen lainnya untuk pengadaan barang impor, ketentuan penyesuaian harga. Rinci sekali ternyata ya Kak. Ternyata selain itu, kita juga memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan itu sudah terdaftar dan diumumkan dalam sirup. Jadi ada ID paket RUP-nya dan DIPA-nya sudah tersedia dan cukup. Gak cuma itu, kita perlu meninjau waktu penggunaan barang dan jasa untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana.
Ini akan membantu kita menentukan metode kualifikasi dan pemilihan penyedia yang tepat. Kalau ada hal yang perlu diubah, Pokja mengusulkan perubahan ke PPK dengan output catatan pemeriksaan ketidaksepakatan atas hasil review dokumen persiapan pengadaan. Setelah itu, Pokja memerintahkan PPK untuk memperbaiki dokumen persiapan pengadaan berdasarkan hasil review yang dilakukan. Setelah PPK perbaiki, maka dokumen persiapan pengadaan akan ditetapkan dan disampaikan kepada Pokja melalui KUPT-PBJ. Dari seluruh pembahasan kita tentang review DPP ini, apakah ada resiko kalau DPP yang belum sesuai SOP terhadap pelaksanaan pengadaan? Untuk harga satuan dasar dari PPK yang tidak mempunyai hasil survei yang valid, resikonya ketika ada penawaran di bawah 80% dari HPS, akan dilakukan EKH atau evaluasi kewajaran harga. Ketika EKH, PPK tidak punya dasar yang valid untuk mempertahankan harga satuan dasarnya. Jadi, kemungkinan penawarannya WGHPS-nya di bawah 80% akan diterima sangat besar. Maka dari itu, untuk menghindari resiko yang terjadi, dokumennya harus sudah sesuai SOP ya. Penting bagi kita untuk selalu menjaga integritas pengadaan secara transparan dan akuntabel. Review dokumen persiapan pengadaan bukan hanya prosedur administrasi, tetapi juga mekanisme untuk memastikan kualitas dan keadilan dalam pengadaan.